keluar ya uangnya ke dia, kalian cuma dapat notif transfer tapi uangnya nggak ada. Nah yang diteller siapa? Ya kalian. Gitu ya teman-temannya, yang dicari sama OJK siapa? Kalian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga teman-teman yang sekarang masih galbay tetap stay galbay. Jangan pernah termakan sama berita-berita yang aneh-aneh, atau sampai kalian harus melakukan hal yang tidak-tidak seperti yang baru-baru ini aja terjadi. Nah teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang maraknya telepon kondar ataupun pinjol-pinjol yang mulai rame-rame lagi menelpon para kontak darurat. Dan banyak juga para nasabah-nasabah pinjol yang menggunakan joki itu menggunakan kontak darurat yang tidak diketahui itu nomor siapa. Nah kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya saya informasikan kepada kalian ya, kalau kalian ngelihat video YouTube saya, misalnya buka YouTube saya karena penasaran dengan berita-berita terbaru tentang pinjol, jangan pernah klik iklan dari pinjol-pinjol ya teman-teman ya, karena informasinya setiap buka channel Mbak Desi pasti ada iklan pinjolnya, setiap buka channel Mbak Desi yang manapun pasti ada channel ini pinjolnya. Kalau bisa jangan sampai ya teman-temannya, di skip aja nggak apa-apa, saya nggak apa-apa kalau di skip untuk yang pinjol-pinjol yang ada iklan-iklannya ya, karena sekarang sudah mulai banyak nih. Kemarin-kemarin itu sudah banyak pengaduan, sudah banyak yang report ke OJK bilang kalau bisa pinjol-pinjol itu iklannya mohon dibatasi. Jangan semuanya apapun itu pakai pinjol, apapun kalau kita ngunduh aplikasi, kalau kita mau yang ngedit pakai aplikasi yang gratisan itu pasti ada iklan pinjolnya. Kalau bisa tolong dibatasin. Kemarin kita sempet nggak terlalu banyak ya iklan pinjol ya, kebanyakan iklan Shopee, kalau nggak Tokopedia yang kayak gitu ya. Nah kita lanjut lagi teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa yang lagi viral yang seperti ini. Kemarin sempat viral tentang ada kami, sekarang viralnya ini lagi nih teman-teman, yaitu nomor-nomor orang yang tidak dikenal itu dijadikan kontak darurat. Nah biasanya ini adalah orang-orang yang memakai jasa joki ya. Kalau kalian semuanya pakai jasa joki, usahakan itu nomor-nomor kontak daruratnya itu kalian edit aja. Kalau bisa pun kalian masukkan aja nomor-nomor DC-DC yang suka neror ya, yang suka-suka barbar-barbar tuh dijadikan kontak darurat aja. Jangan nomor-nomor orang yang tidak kalian kenal. Waktu saya live di TikTok itu ada yang bilang, "Mbak, kemarin saya sempat pakai joki." Nah ternyata pakai joki itu bukan menurunkan masalah, malah nambah masalah kayak gini Mbak. Apalagi kemarin viral itu ada kami, sementara kami semua yang rata-rata dipakai pakai joki itu diarahkan untuk pakai ada kami Mbak. Jadinya kami sekarang habis-habisan diteror sama ada kami, mana bunga layanannya gede lagi. Nah buat yang memang udah terlanjur pakai joki ataupun terpaksa harus pakai joki, usahakan kontak daruratnya janganlah orang-orang yang tidak kalian kenal, karena kasihan ya teman-teman ya, diteror-teror terus tiap hari. Sama lah seperti saya ya, nggak tahu lah nomor saya itu mungkin kalian simpan ya, karena kan kita saling komunikasi. Nah akhirnya kalian terpaksa harus menggunakan pinjol lagi, dan akhirnya saya diteror setiap hari. Cuma ya nggak apa-apa, kalau dari saya sih, bagi saya yang udah paham tentang pinjol, saya nggak jadi masalah diteror tiap hari. Paling tinggal saya blokir ataupun saya skip ataupun saya tolak, itu nggak jadi masalah buat saya. Cuman kan takutnya ada orang yang memang tidak pernah mau menyentuh sekali yang namanya pinjol, atau sudah move on sama pinjol, terpaksa harus berurusan sama kontak daruratnya. Kasian kan ya, seharusnya kita tidak bermasalah, akhirnya harus bermasalah gitu. Apalagi buat teman-teman yang kayak bapak-bapak driver Gojek itu ya, kan sering dapat orderan-orderan dari HP-HP kita. Janganlah pakai telepon-telepon orang yang kalian kenal ataupun nasabah-nasabah kalian. Usahakanlah pakai nomor-nomor DC-nya aja yang sering neror kalian, koleksi aja, itu aja yang dijadikan ya. Nah di sini jadi saya sudah rangkum ya teman-teman ya, ada beberapa orang yang memang harus terpaksa menggunakan joki ya. Jadi buat kalian yang memang harus terpaksa menggunakan joki, tolong pikirkan baik-baik ya, pikirkan baik-baik, karena joki itu sebenarnya hanya nyoba-nyoba aja. Orang yang nyoba-nyoba aja akhirnya berhasil, dan keberhasilannya itu dia besar-besarkan untuk menarik orang lain. Nah gitulah cara kerja. Jadi saya tidak
ya, tidak ingin memperjelek atau saya tidak ingin menjelekkan joki atau ingin apa ya, intinya itu kembali lagi kepada kalian. Kalau saya bilang joki nggak bagus gitu, joki malah menambah masalah. Kalau memang kalian pakai joki bisa menyelesaikan masalah, tidak akan ada orang di Indonesia ini yang galbay. Yakinlah apa seperti itu kan. Tapi kenyataannya apa? Dengan adanya joki malah tambah masalah, malah tambah hutang. Bener kan ya? Nah, dan jadi buat teman-teman semua ya. Jadi di sini sasaran para joki ini, sasaran para joki buat kalian-kalian yang memang harusnya sudah move on tapi terpaksa harus memakai joki. Nah, joki itu paling suka dengan 5 tipe manusia yang memang harus mereka kejar. Yang pertama itu orang dengan riwayat paling buruk di OJK. Nah, jadi orang-orang yang buruk-buruk di OJK itu misalnya skornya buruk, udah gitu mereka pengen ngambil pinjaman. Nah, itu jadi sasaran seperti apa? Mereka akan menawarkan penghapusan nama, pembersihan hutang, penutupan buku, penutupan akun, dan segala macam. Nah, kalau ada yang seperti itu hoax ya teman-teman ya. Apalagi kalau sudah ada yang menawarkan untuk pembersihan nama di Slik OJK. Harus hati-hati ya. Biasanya yang bisa seperti itu adalah orang bank. Jadi ceritanya gini ya, saya pernah dapat seorang teman yang curhat seperti ini. Dia tidak pernah minjam, dia tidak pernah berurusan sama bank, tapi ketika dia mau pinjam karena sedang banyak-banyaknya pinjol seperti ini, akhirnya saya sarankan untuk cek Slik OJK. Ternyata dia punya pinjaman di Bank BNI. Ya, di perbankan Bank BNI. Jadi saya coba untuk telusuri, Pak, Bapak bener nggak ada hutang di sini? Hutang yang tercatat ini adalah kartu kredit, punya kartu kredit enggak, Mbak, coba datang langsung ke Bank BNI. Akhirnya datang ke Bank BNI, ternyata ada orang yang memang sengaja, yang nggak tahu lah itu oknum banknya atau apa, memang sengaja menaruh hutang orang lain di Slik OJK-nya Bapak itu nggak ngelihat dia namanya itu sama, tapi yang membedakan itu ID card-nya, nomor KTP-nya sama alamatnya. Nah, adalah berarti itu kerjaan-kerjaan ya orang-orang yang ada di perbankan lah. Tapi kalau joki yang memang bukan kerja di bank, itu biasanya tidak bisa. Ya, tidak bisa ya teman-temannya. Apalagi joki-joki yang memang dia hanya memang narik orang karena pengalamannya pernah bantu orang sekali 2 kali terus dijadikan dibesar-besarkan untuk ini dia, untuk sebagai penarik orang lain. Tapi kalau memang orang perbankan itu saya akui bisa. Dan itu biasanya hanya oknum-oknum yang memang belum kedapatan sama atasannya. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, orang dengan pendapatan rendah yang ingin melakukan pinjaman. Nah, biasanya orang dengan pendapatan rendah itu apa? Ya, mungkin dia sebagai seorang pedagang kecil-kecilan, ataupun sebagai seorang ojek driver, ataupun sebagai apa ya, orang yang emang belum punya penghasilan tetap tapi membutuhkan uang dalam keadaan kondisi keluarganya sedang sakit, ataupun ada keluarga yang tertimpa musibah dan segala macamnya. Nah, ini dimanfaatkanlah para joki. Nah, joki itu akan merayu terus. Kalian pernah nggak kalau tiba-tiba kalian menghubungi joki, terus kalian udah curhat, jokinya bantu, tiba-tiba kalian udahlah nggak usah pakai joki aja lah, bahaya deh. Pasti kalian akan dimaki-maki sama jokinya. Bener kan ya? Karena apa? Karena kalian sudah menghancurkan harapannya. Ibaratnya seharusnya dia bisa dapat uang dari kalian, akhirnya tidak. Ya kan? Jadi kalau udah ketemu joki yang seperti itu, bisa dipastikan itu jokinya penipu. Ya. Oke, lanjut lagi. Orang yang membutuhkan uang secara dengan cepat ya, biasanya orang-orang kayak gini, orang yang kelilit hutang, atau misalnya udah pengen lunasin hutang sama saudara karena udah dijanjikan beberapa kali mau bayar, nggak sempat bayar, akhirnya carilah joki. Nah, itu yang jadi sasaran empuk joki. Nah, buat teman saya itu kemarin curhat, ada di live saya itu mengatakan gini, Mbak minta tolong gimana solusinya, saya ini udah pakai joki di pinjol ini, ternyata pada saat uangnya cair, uangnya itu tidak pernah diberikan kepada saya, Mbak. Nah, ini kalau yang pakai joki yang model kayak gini, bisa jadi joki ngambil data kalian untuk dia pergunakan sendiri. Terus rekeningnya kok bisa cair, Mbak? Kok bisa dia yang pakai? Iya, karena apa? Kalian mungkin kasih rekening kalian ke dia, dan dia sudah buat skema bagaimana biar ketika uang itu bisa masuk ke dalam rekening kalian, dia langsung bisa mengambilnya karena dia udah tahu nomor HP kalian, bisa tahu kode OTP yang masuk ke dalam HP kalian.
Nah itu juga harus dihati-hatikan teman-teman ya. Kalian kalau mau pakai joki sih, saya sarankan dari saya sendiri jangan ya, karena itu menambah masalah. Ya tapi kalau belum dicoba biasanya orang nggak mau ini ya, nggak mau berhenti, pengen nyoba aja. Gitu ya. Oke, yang 4, mereka yang tidak memiliki rekening bank. Nah biasanya orang-orang yang tidak memiliki rekening bank ini adalah orang-orang yang di pedalaman ya. Maksudnya kayak di desa-desa pelosok itu kan malas ngurus-ngurus bank. Nah biasanya mereka itu, Pak pakailah joki Pak, tolong Pak, nanti kalau cair Bapak ambillah berapa persen, nanti uangnya kasih ke saya, sisanya berapa persen Pak, nanti saya bayarkan lah Pak utangnya, tolong ya. Nah, jadi namanya datanya itu data nasabahnya dia, tapi nomor rekeningnya dia, cuman bukan dia yang megang rekening itu, yang dibikinkan sama jokinya lah rekening itu. Jadi joki inilah yang menggunakan segala-segalanya hingga uang itu cair dan dia dapat persenan berapa. Nah itu yang dimanfaatkan ya, biasanya orang-orang yang di pelosok yang memang jarang mau update informasi tentang perpinjolan dan perjoki-jokian gini juga malas. Mereka hanya mau cepet urusan saya selesai udah. Biasanya orang mau pakai joki aja gitu, nggak mikir belakang-belakangnya gimana gitu ya. Lanjut lagi, mereka yang tidak paham resiko menggunakan joki. Nah iya ya teman-teman ya, saya selalu sampaikan ya, kalau kita pakai joki resikonya apa? Kalau yang di ilegal ya dia syukur ilegal ya kan, tidak masuk ke dalam slik. Nah tapi terorannya itu kan luar biasanya ke kita juga. Kadang-kadang ada orang, Mbak nomor ini saya pakai Mbak untuk bisnis saya, untuk apa ya, untuk segala pekerjaan saya, gimana saya bisa matikan? Saya matikan 1 hari aja orang udah teriak-teriak nyari saya. Sementara Mbak selalu nyaranin kalau yang pakai ilegal kita harus matikan dalam sebulan. Karena apa? Joki DC ilegal itu akan telepon dia 2 minggu lebih nih, errornya kemana-mana. Ya emang seperti itu emang sudah risiko yang harus diterima kalau pakai joki. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan data kan akan dipakai lagi. Karena apa? Kalau jokinya lagi nggak ada duit, gimana pasti dia akan nyoba-nyoba ngambil-ngambil masukkan data kalian kemana-mana. Kalau dapat cair keluar ya uangnya ke dia, kalian cuma dapat notif transfer tapi uangnya nggak ada. Nah yang diteller siapa? Ya kalian. Gitu ya teman-temannya. Yang dicari sama OJK siapa? Kalian. Yang dicari sama DC-nya siapa? Kalian. Yang masuk slik OJK siapa? Kalian. Nah itulah beberapa orang yang memang dicari joki untuk menawarkan jasa-jasanya biar apa data kalian dapet, terus mereka juga dapat komisi tanpa harus susah payah. Dia bisa blokir kalian, dia bisa menghilang. Ya banyak banget tuh di TikTok, banyak banget, sering sekali saya lihat orang-orang yang berjoki-jokin itu yang nonton live-nya banyak banget. Tapi ya itulah, sebaiknya kalian itu harus mengedukasi diri kalian, carilah informasi sebanyak-banyaknya. Kalau dari saya mending kalian galbaikan aja, karena orang yang galbay itu banyak, bukan kalian aja. Lama-lama nanti kalian akan merasa B aja kalau ada DC yang datang, atau merasa oh iya Pak DC-nya datang, udah gitu aja. Lama-lama kalau masih awal-awal itu kalian mungkin deg-degan kayak gimana, kepala pusing, kayak mana segala macam lah rasanya kalau mau datangin DC ya. Tapi kalau udah sekali 2 kali datangin sama DC udah aman-aman aja. Gitu ya, teman-teman ya. Semoga kalian terus mengerti, teruslah edukasi diri kalian tentang perpinjolan, terus carilah informasi sebanyak-banyaknya. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menambah mood booster kalian, menambah informasi buat kalian juga, dan juga teruslah kalian berbuat baik agar terus kalian diberkahi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.